10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau share sedikit tentang basic configuration di router, khususnya di router Mikrotik ya. Jadi kita tahu bahwa router itu kan fungsinya untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda begitu ya. Contohnya misalkan seperti ini di gambar ya. Network ini kan ada tiga sebenarnya ya. Ada network yang dari ISP di sini, ada ISP, kemudian ada network yang untuk ke lokal atau untuk network yang ke jaringan WiFi. Jadi tiga network itu supaya bisa berkomunikasi dengan segmen yang berbeda, maka harus menggunakan sebuah router. Nah, untuk membuat router itu nanti macam-macam ya, tidak harus menggunakan merek Mikrotik yang seperti hari ini kita akan bahas, tetapi banyak router-router yang lain yang di luar yang bisa kita pakai seperti Cisco, kemudian D-Link, TP-Link, kemudian ada Huawei, kemudian bisa juga kita membuat dari PC dengan sistem operasi open source, Linux maupun FreeBSD dan sebagainya, OpenBSD dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing sedikit tentang basic configuration network di Mikrotik. Jadi kita akan membuat topologinya seperti ini, sudah saya siapkan. Kita akan menghubungkan atau kita akan membuat sebuah router di sini, di mana router ini nanti akan menghubungkan atau memecah jaringan dari ISP menjadi jaringan WiFi dan LAN. Nah, kita perhatikan dulu di sini untuk jaringannya. Di router ini nanti ada sumber internet di sini. Sumber internet di sini itu dari ISP yang lain, ya, internet service provider yang lain, atau juga bisa dari Telkom atau misalkan dari modem mungkin juga bisa, atau dari sumber-sumber internet yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini source atau sumber internet ini saya asumsikan dari modem Telkom IndiHome dengan IP modemnya itu 192.168.1.1. Prefixnya atau netmasknya garing 24 atau 255 255 255.0. Nah, ini saya gunakan prefix 2/24 semuanya supaya lebih mudah. Untuk prefix itu seperti apa nanti untuk di materi lain insya Allah akan saya sharing. Jadi ini sumbernya. Kemudian ini nanti akan masuk ke interface yang nomor 1 di Mikrotik ini. Interface nomor 1 ini nanti akan saya beri IP yang segmennya sama dengan modem. Jadi di sini ada IP address-nya di Ether 1 atau interface nomor 1, IP-nya adalah 192.168.2/24. Karena di sini kan 1.1, yang di sini 1.2, hanya hostnya saja yang diganti. Kemudian untuk gateway-nya, untuk router ini nanti gateway-nya karena ini digunakan untuk koneksi ke internet, maka dia harus ada gateway, di mana gateway-nya adalah modem ini. IP modem ini dijadikan gateway untuk routernya, untuk router Mikrotiknya. Kemudian yang kedua ada network di sini yang warna merah. Ini adalah jaringan untuk yang ke LAN atau PC yang menggunakan kabel. Nah, di LAN sini nanti IP address untuk interface-nya yang nomor 3, ini saya pakai nomor 3. Interface-nya adalah 10.10.1.1 karena ini IP private ya. 10.10.1.1. Maka yang di bawahnya ini nanti IP-nya adalah hostnya saja yang berbeda. Jadi yang PC 1 saya asumsikan 10.10.1.2, untuk yang PC 2 di sini saya asumsikan 10.1.1.3. Kalau misalkan di suite ini nanti ada banyak PC, misalkan katakan lab atau warnet atau apalah, banyak misalkan PC-nya, maka tinggal urut saja diganti host ID yang di belakangnya saja ya. Silakan mulai dari 2 sampai dengan 254 itu free kalau misalkan segmennya garing 24. Kemudian
Yang ketiga adalah network untuk jaringan wireless atau nirkabel di sini. Untuk jaringan nirkabelnya di sini saya pakai IP untuk interface WLAN-nya pada router itu adalah 172.10.1.1/24. Sedangkan klien-klien yang tersambung nanti ke hotspot atau wifi-nya di sini nanti akan mendapatkan IP 172.10.1.2 sampai dengan 172.10.1.254. Jadi ring IP-nya mulai dari 2 sampai dengan 254. Artinya ini akan menampung sebanyak 253 PC atau klien begitu ya. Nah, kemudian yang warna hijau ini tidak wajib. Ini tidak akan kita bahas hari ini. Ini hanya contoh kalau misalkan nanti ternyata untuk wifi-nya ya, untuk wifi-nya kita tidak mau menggunakan interface di routernya ini. Karena sebenarnya di router Mikrotik ini kan sudah ada interface wifi-nya ya. Tapi boleh kita gunakan atau tidak kita gunakan. Atau boleh kita juga menggunakan yang eksternal seperti ini. Jadi mengambil dari interface LAN seperti ini. Tapi hari ini kita tidak bahas untuk yang external access point ini. Kita akan membahasnya internal access point di sini ya. Oke. Saya sudah punya Mikrotik seperti ini yang akan kita konfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya saya menggunakan laptop dan bebas untuk connect kemana saja. Boleh ke port nomor 1, boleh ke port nomor 2 yang kosong ini boleh, atau masukkan ke port yang nomor 3 dijadikan satu dengan yang LAN boleh. Ya, kebetulan saya sudah ada Mikrotik. Saya akan pasangkan atau masukkan ke port nomor 3 sebagai laptop yang akan mengkonfigurasi Mikrotik saya. Ya, perlu diketahui bahwa Mikrotik jenis apapun nanti ya, Mikrotik untuk yang tipe apapun nanti itu nanti konfigurasinya kira-kira sama. Oke, untuk mengkonfigurasi Mikrotik ini kita bisa mengkonfigurasi ini melalui satu bisa telnet ya, bisa juga nanti SSH, bisa juga melalui web interface ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang namanya Winbox, aplikasi bawaan dari Mikrotik. Nah, silahkan di-download saja Winbox-nya, itu bisa di-download di mikrotik.go.id ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada Mikrotik Winbox 2216 sama 2218, ada juga yang Winbox sudah versi 3. Silakan, sama saja. Cuma perbedaan grafis sedikit yang berbeda. Oke, ya, jalankan Winbox-nya, di-refresh di navbar-nya ini. Setelah di-refresh nanti akan terdeteksi di sini. Satu, MAC address-nya sekian, IP address-nya 0 karena memang Mikrotik ini baru dan belum dikonfigurasi. Kemudian identity Mikrotik versinya 6.46.3 stable. Untuk tipe Mikrotiknya ini menggunakan RB951 UI 2ND di sini ya. Oke, kita akan konekkan dulu. Yang ketika pertama kali kalau mau connect ini yang diklik adalah MAC address-nya. Kenapa MAC address-nya? Karena belum ada IP address-nya di sini, masih 0000 ya. Jadi kita menggunakan koneksinya itu by MAC address. Oke. Di sini sudah ada MAC address-nya. Untuk loginnya admin, passwordnya biasanya defaultnya masih kosong. Oke, ini adalah tampilan awal dari router kita. Untuk pertama kali di sini ada beberapa menu ya, banyak sekali menunya, tapi kita tidak usah perhatikan semuanya karena itu adalah service-service yang lain. Tapi yang perlu kita ketahui adalah di sini satu interface-nya. Jadi di interface ini ada, perhatikan Ether 1 sama Ether 3 itu ada tanda di sini R yang artinya running atau dia connect ke interface yang lain melalui kabelnya. Sini ya, R1 sama R2. Kita tahu tadi R1 itu ke modem. Boleh kita di sini untuk namanya bisa diganti atau bisa dikasih nama interface-nya. Misalkan saya kasih IndiHome gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang interface nomor 3, misalkan saya tambahi di sini namanya atau captionnya menjadi Ether 3 LAN supaya nanti kita tidak bingung mana yang ke IndiHome, mana yang ke LAN. Oke, setelah itu, setelah selesai nanti interface di sini sudah kita kasih nama, kemudian kita kasih IP address-nya. Nah, kita akan mengerjakannya satu persatu. Yang pertama yang akan kita kerjakan adalah jalur interface yang satu di sini ke
ISP, bagaimana router ini supaya connect terlebih dahulu ke internet. Baru nanti setelah ini selesai untuk yang lain-lainnya. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu sesuai dengan topologi yang sudah kita punya. Yang pertama adalah isikan IP address untuk interface nomor 1. Untuk interface nomor 1, IP-nya sesuai dengan yang sudah kita desain di topologinya adalah 192.168.2/24. Oke, selesai. Setelah itu dengan dikasih IP ini saja, ini sebenarnya sudah connect ke modemnya. Ya, ini sudah connect ke modemnya. Ini ya, kalau mau tahu coba bisa di ping dulu bahwa hanya dengan dikasih IP address saja ini sudah bisa connect ke modemnya 192.168.1.1 ke modem yang di sini. Oke, sudah connect ya. Oke. Selanjutnya, supaya bisa connect ke internet, router kita ini supaya bisa connect ke internet, maka kita harus setting gateway-nya, yaitu IP di modemnya menjadi gateway buat router kita. Oke, kita setting gateway-nya, kita tutup dulu ini. Untuk setting gateway-nya IP root. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja gateway-nya add, kemudian di sini destination address-nya biarkan saja dia 0000 supaya nanti dia bisa keluar destination address-nya itu bebas kemana saja. Kita hanya perlu memasukkan gateway-nya saja, yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP yang ada di modem ini sebagai gateway router kita. Kalau sudah oke, setelah di oke, sebenarnya router kita ini, mikrotik kita itu sudah connect ke internet. Ya, sudah connect ke internet. Ini kita cek coba ping ke IP-nya Google 8.8.8.8. Nih, perhatikan di sini sudah bisa connect ke internet. Tetapi ini belum bisa connect atau belum bisa internetan karena dia belum memiliki DNS. Kalau kita ping ke Google, kalau tadi ping ke 88 itu IP-nya Google sudah bisa, tetapi kalau kita ping ke domainnya google.com, dia belum bisa. Kenapa? Karena DNS-nya belum kita setting. Oke. Selanjutnya kita akan setting DNS-nya. Jadi yang pertama tadi IP, kemudian yang kedua adalah gateway, yang ketiga adalah DNS-nya. DNS servernya nanti kita bisa gunakan DNS mana saja, karena ini sudah connect ke internet, bisa gunakan mana saja. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan IP dari gateway-nya. Bisa juga ditambahi 2, misalkan saya mau kasih DNS-nya untuk yang Google misalkan 888 juga bisa. Jadi ada primary yang atas, kemudian ada secondary yang bawah. Oke, kita allow supaya nanti klien-kliennya juga bisa request DNS-nya. Oke. Nah, selesai sampai di sini, router kita itu sudah bisa ping ke google.com. Artinya router ini sudah benar-benar connect ke google.com dan ini sudah siap untuk dijadikan gateway untuk WiFi dan LAN-nya. Jadi ini yang pertama kali dikerjakan adalah bagaimana router kita ini connect ke internet dulu, karena dia akan dijadikan sebagai jembatan. Nah, kalau ininya belum bisa connect, maka yang bawah-bawahnya ini kan juga nggak bisa connect nanti ya. Oke, selesai sampai di sini, selesai untuk pengaturan router kita supaya bisa connect ke internet. Yang berikutnya yang akan kita kerjakan adalah bagaimana setup untuk interface yang lainnya. Yang akan kita setup adalah interface yang ke bawah sini. Yang ke bawah sini ya, interface yang ketiga. Oke, kita akan setting interface yang ketiga seperti yang tadi sebelumnya. Kita setting IP address, kemudian kita tambahkan interface yang ke LAN, kemudian IP address untuk Ether 3-nya ini, ya, Ether 3 LAN-nya ini, saya kasih IP 10.10.1.1/24. Oke, selesai. Setelah selesai, nanti untuk ke LAN sini itu sebenarnya sudah bisa connect ke sini ya. Ya, coba kita lihat, kita cek dulu untuk klien yang ada di sini, ya, klien yang ada di sini. Kita cek untuk klien yang ada di sini. Kebetulan saya menggunakan Mac ya, jadi agak sedikit berbeda interface-nya. Oke, nah
klien yang di sini kita kasih IP manual, IP-nya sesuaikan dengan PC 1. IP-nya adalah 10. Netmask-nya, router ini adalah gateway ya. Kalau di Windows mungkin tulisannya gateway ya, agak berbeda sedikit, tapi nggak jadi masalah. 10 1 1. Jadi gateway ini adalah konfigurasi yang perlu diketahui. Ini adalah konfigurasi laptop saya yang sekarang posisinya ada di sini. Kalau ini MikroTik adalah yang ini, yang Winbox ya. Jadi konfigurasi ini, konfigurasi PC saya itu di sini. Oke, setelah selesai, sebenarnya saya sudah bisa connect ke internet. Coba saya ngeping dulu ya, ping ke google.com. Tidak bisa ya, ini tidak bisa. Kalau ping ke 888, apakah bisa? Tidak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Sebenarnya untuk konfigurasi ini sudah benar semua. Yang kurang adalah konfigurasi yang ada di routernya. Jadi di sini, di router ini ya, lalu lintas yang dari sini ke sini, yang dari LAN ke internet, di sini ada yang namanya firewall. Nah, firewall atau dinding apinya, firewall di sini harus dibuka dulu. Ya. Oke, kita akan buka dulu firewallnya, dasar saja dulu, basic saja dulu. Di sini IP firewall, kemudian kita di NAT sini kita tambahkan saja firewallnya ya. Untuk chainnya sosnat ya. Nanti untuk penjelasan firewall tersendiri itu biasanya materinya agak panjang, jadi penjelasannya nanti di video yang berikutnya ya. Kemudian untuk actionnya langsung saja ini masquerade ya. Ya. Secara singkat nanti firewall ketika di masquerade itu nanti akan meloloskan koneksi atau paket dari sini ke atas ke internet, atau dari internet juga ke LAN-nya. Oke, sudah selesai. Di routernya sudah saya konfigurasi. Coba lagi cek di klien di Windows-nya, di klien di sini bisa ya. Coba kita cek lagi. Oke. Ping 888 sudah bisa. Kalau ping ke google.com belum bisa, berarti ini yang bermasalah adalah DNS-nya. Kita cek DNS-nya ya. Oh, sorry. DNS-nya ini mestinya bukan 2 ya. Mohon maaf. DNS-nya itu mestinya dia ke 1 sama dengan routernya. Saya ganti aja. DNS. Oke, sudah selesai. Ping google.ace. Oke, sudah selesai. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah router berfungsi. Untuk saat ini sudah yang kita setting adalah LAN-nya, sehingga LAN di sini, klien-klien di sini ini sudah bisa connect ke internet. Ini adalah basic configuration-nya ya. Oke, dan komputer saya ini ya, laptop saya ini sudah bisa internetan sekarang ya. Sudah bisa internetan. Oke, kita tutup dulu. Oke, coba kita buka. Oke, sudah bisa ya koneksi ke internet ya. Oke. Artinya di sini udah selesai. Kita sekarang tinggal urus yang ke WiFi-nya ini. Oke. Kita lanjutkan untuk ke WiFi-nya. Nah, untuk yang ke WiFi yang di sini, saya pindah geser. Nah, untuk yang jalur ke WiFi, di sini interface-nya ada di sini, di wireless, atau juga bisa di interface di sini, ya, atau di wireless ini, di wireless. Kemudian yang ini WiFi-nya itu secara default belum diaktifkan, belum di-enable. Jadi kita perlu untuk meng-enable terlebih dahulu. Kita enable, kita contreng, enable, ya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP address terhadap interface WLAN-nya. Ada di sini IP address. Kita tambah lagi untuk interface yang ke WLAN. IP-nya berapa? IP-nya sesuai dengan yang sudah kita desain, 172.10.1.1/24. Oke, selesai untuk IP address-nya. Selanjutnya adalah
mengkonfigurasi akses pointnya, karena akses point itu kan perlu dikonfigurasi juga. Apa saja yang dikonfigurasi, misalkan SSID atau nama wireless name-nya, atau misalkan security-nya, misalkan, atau apakah menggunakan WPA atau WPS atau WPA-PSK dan lain-lain misalkan. Oke, kita akan mengkonfigurasi WLAN-nya dulu. Klik 2 kali di bagian sini di WLAN 1. Nah, kemudian di sini ada wireless ya. Di sini ada wireless. Jadi namanya dibiarkan saja dulu, ini WLAN 1. Ada wireless. Di wireless ini ada setting untuk modenya. Apakah dia modenya pemancar atau penerima? Kalau modenya pemancar adalah AP bridge di sini ya. Kalau station itu digunakan untuk mode penerima. Nah, kita karena ini mau pemancar atau memancarkan sinyal WiFi, kita AP bridge di sini. Untuk bands-nya di sini dan yang lain-lain itu sementara nggak usah diganti dulu, biarkan default saja dulu. Yang perlu diperhatikan adalah SSID. SSID di sini adalah nama wireless-nya, nama sinyalnya nanti akan keluar. Oke, kita akan ganti di sini misalkan Tani Cyber misalkan. Kemudian untuk yang lain-lain sebenarnya ada lagi yang dibutuhkan adalah security. Tapi security-nya kita biarkan loss saja dulu ya, karena nanti kita akan menggunakan metode keamanan yang lain. Oke, sudah selesai Tani Cyber. Oke. Kalau kita lihat ya, sekarang sebenarnya sinyal Wi-Fi-nya itu sudah keluar Tani Cyber. Ini dia. Tani Cyber. Tetapi kalau saya connect ke sini atau kalau kita connect ke sini, itu belum bisa mendapatkan IP secara otomatis, belum bisa connect secara otomatis. Kenapa? Karena di server kita belum ada yang namanya DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu server yang akan memberikan IP secara otomatis terhadap klien ya. Jadi kita akan membuat DHCP server dulu untuk koneksi Wi-Fi-nya di sini ya. Ada di sini IP DHCP server, kita setup DHCP setup, kemudian yang akan diberikan IP otomatis itu klien yang mana. Kalau misalkan Ethernet LAN berarti nanti yang di sini akan diberikan IP secara otomatis dan tidak perlu untuk men-setup secara manual IP address-nya. Tapi kalau kita masukkan di sini di WLAN berarti nanti semua klien yang ada di sini itu akan mendapatkan IP otomatis ketika connect ke sinyal Wi-Fi-nya. Oke, kita sementara akan memberikan IP otomatis terhadap WLAN-nya. Next. Oke, yang di sini DHCP space-nya di next saja. Kemudian ini adalah gateway untuk DHCP network-nya. Jadi gateway yang akan diberikan terhadap klien yang connect nanti. Next. Di sini adalah ring IP-nya. Ring IP di sini kalau kita lihat, saya besarkan ya, mulai dari 172.10.1.2 sampai dengan 172.10.1254, dan ini bisa diganti kalau misalkan teman-teman hanya mau memberikan IP katakanlah dari 10 sampai dengan 20 begitu ya. Berarti nanti hanya klien itu akan mendapatkan IP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu saja. Berarti hanya sekitar 11 klien saja yang bisa connect ya. Tapi kalau teman-teman misalkan mau ngasih sampai dengan 250 banyak misalkan ya nggak masalah. Ya, ini adalah pengaturan IP ringnya. Oke, kita next. Ini adalah DNS yang akan diberikan terhadap klien Wi-Fi-nya. Next. Yang ini listingnya adalah lama waktu ketika mau connect gitu ya. Di default saja, next. Oke, selesai seperti itu. Kenapa masih merah? Karena belum ada klien ini. Jadi jangan panik kalau misalkan masih merah, enggak masalah. Coba kita konekkan dulu laptop saya ini ya, di pojok atas ini ya. Ini beberapa WiFi yang ada di tetangga. Oke, kita akan coba masuk ke sini, Tani Cyber. Oke, ketika ini connect Tani Cyber, maka ini sudah tidak merah lagi. Ya, jadi kalau merah jangan panik dulu. Nah, kalau kita lihat, saya sudah bisa connect ke Tani Cyber. Ya, saya mendapatkan IP berapa? Kita lihat. Ternyata saya mendapatkan IP Tani Cyber, ini dia. Saya mendapatkan IP 172.10.1.250 sesuai dengan network yang sudah kita
buat ini 172.10.1.250. Oke, dengan demikian saya sudah bisa connect ke internet melalui WiFi yang saya buat barusan. Jadi kita sudah berhasil membuat atau basic configuration, membuat sebuah router bisa menjembatani antara klien WiFi dengan klien yang LAN. Oke, itu saja untuk basic configuration-nya. Masih banyak hal yang perlu kita bahas nanti terkait dengan manajemen WiFi-nya. Misalkan mau membuat login page, mau membuat radiusnya, mau membuat voucher, misalkan seperti yang di Telkom, mau membuat bandwidth management dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Tani Cyber ini dan klik loncengnya serta like dan komen supaya nanti Anda mendapatkan kesempatan untuk melihat video-video yang berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.